Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang selalu baru Tuhan setiap hari. Hari yang baru yang Tuhan berikan, biarlah Kau tuntun kami Tuhan dalam kami melangkah di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Uang mengalahkan segalanya. 2 Timotius 3 ayat 1-6 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada kejadian yang kami alami. Pada waktu itu kami berempat dengan pemimpin pergi melayani firman Tuhan ke Singapura dan Malaysia. Pelayanan kami sungguh membawa berkat bagi banyak orang. Sehingga tidak ada hari-hari yang terlewatkan tanpa pelayanan pada waktu di sana. Bahkan kami tidak sempat meluangkan waktu untuk berjalan-jalan ke pertokoan atau ke objek-objek wisata di sana. Berhubung pemimpin rohani kami akan melanjutkan pelayanan ke daerah lain, kami ditinggal bertiga. Salah satu dari kami ditunjuk sebagai pimpinan dengan arahan bahwa pada saat mau pulang nanti ke Indonesia, jika ada berkat yang lebih harus dibagi rata bertiga. Mungkin kami ingin membeli oleh-oleh, membeli buku-buku rohani, dan lain-lainnya. Bagi tigalah dari berkat itu. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kenyataannya tidaklah demikian. Rekan pelayanan kami yang ditunjuk sebagai ketua tadi mengambil semua uang yang ada dengan alasan untuk digunakan dalam pelayanan mereka selanjutnya. Disinilah saya belajar. Jangankan anak Tuhan, hamba Tuhan pun bisa berbuat yang tidak seharusnya karena uang. Ternyata uang bisa menggeser posisi kebenaran dan takut akan Tuhan. Karena takut kehilangan sumber dananya, seorang hamba Tuhan bisa saja membiarkan jemaatnya tetap hidup dalam dosa dan kesalahan. Karena jemaatnya ini adalah sumber yang memberikan uang dalam hal pembangunan gereja. Sehingga ia tidak berani menegur jemaat itu. Atau karena jemaat yang tadinya adalah sumber dana pindah ke gereja lain sehingga hamba Tuhan saling bermusuhan dan saling mempersalahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Karena uang juga banyak anak-anak Tuhan yang memberontak kepada orang tua mereka atau melakukan banyak tindak kejahatan. Bahkan mereka tidak segan-segan membunuh hanya untuk mendapatkan uang. Apalagi di zaman sekarang, kejahatan semakin merajalela. Seakan-akan manusia tidak lagi memiliki rasa kemanusiaannya. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan mau menyatakan hari ini bahwa hal ini tidak mengherankan. Karena terlebih dahulu Tuhan sudah mengingatkan kita melalui firman-Nya bahwa di zaman akhir
manusia akan menjadi hamba uang, mementingkan diri sendiri, memfitnah, tidak dapat mengekang diri, dan garang. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 6. Jadi sebagai orang-orang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan dan sudah ditebus oleh darahnya Yesus Kristus, maka di tengah-tengah kebobrokan dunia ini, janganlah kita mencintai dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya. Terlebih lagi, janganlah kita menjadi hamba uang. Artinya kita diatur oleh uang dan bukan kita yang mengaturnya. Jangan sampai kita melakukan kejahatan hanya untuk mendapatkan uang. Tetapi bila kita belajar menguasai diri dalam segala hal, karena Allah yang memelihara dan memberkati kita. Jangan juga kita undur dari pelayanan kita kepada Tuhan hanya karena tersandung hamba Tuhan yang bermasalah dengan uang. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang dalam kerajaan surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus, aku bersyukur untuk berkat-berkat yang Kau berikan kepadaku. Tolonglah agar aku tidak menghambakan diri kepada uang dan kepada berkat-berkat yang Kau berikan. Biarlah segala yang kumiliki aku gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Anda bisa membeli apa saja dengan uang. Tetapi ingatlah bahwa uang bisa juga mencelakakan Anda. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.